Hai Jogja, apa kabarnya? Yang masih di rumah aja semoga tetap sehat dan juga tetap semangat. Pemirsa, menuju new normal atau tatanan hidup baru, pemerintah mulai sedikit memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat mengunjungi kembali tempat-tempat wisata, khususnya di daerah istimewa Jakarta, dan juga salah satunya adalah kawasan Malioboro Jogja yang tetap menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan maupun jalan-jalan. Tapi berbeda dari biasanya, saat ini ketika Anda memasuki kawasan Malioboro Jogja, ada beberapa aturan yang harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Eza, salah satu petugas jaga yang ada di Jogoboro di pos zona 1 Malioboro tepatnya. Kita akan langsung bertanya kepada Mas Eza, seperti apakah aturan yang diikuti oleh masyarakat ketika memasuki kawasan Malioboro, Yogyakarta. Mas Eza, bagaimana kabarnya Mas Eza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Mas Eza, ini berbeda dari biasanya ya Mas ya. Ketika memasuki kawasan Malioboro pastinya ada beberapa aturan yang harus dijalankan oleh wisatawan. Apa aja sih Mas Eza yang harus diikuti oleh wisatawan Mas? Yang pertama itu kalau mau memasuki kawasan Malioboro wajib memakai masker. Yang kedua cuci tangan sebelum memasuki kawasan Malioboro. Dan yang ketiga harus scan barcode dulu sebelum memasuki kawasan Malioboro. Oke, scan barcode. Ini tujuannya buat apa Mas Eza? Ini untuk pendataan pengunjung. Jadi setiap hari itu berapa pengunjung yang datang ke kawasan Malioboro seperti itu. Oke, terus Mas Eza, tadi kalau saya lihat di sini kan Anda memasuki zona 1 Malioboro. Artinya ada beberapa zona di kawasan Malioboro ya Mas ya? Betul. Ada berapa titik Mas? Ada sebenarnya ada 4 titik. Oke. Cuma kalau yang jadi kita dibagi ke 4 titik, wilayah 4 titik. Itu yang terdiri dari titik 1 di sini, titik 2 di depan Mall Malioboro, titik 3 di Hotel Mutiara, dan titik 4 di Pasar Beringharjo. Apakah artinya ketika wisatawan masuk, setiap melewati titik tersebut harus di tes lagi Mas? Ya, betul. Harus scan barcode lagi, harus tes lagi Mas berarti ya? Oke, berarti ada 4 titik yang dibagi di kawasan Malioboro. Kemudian Mas, untuk pengecekan suhu, maksimal suhu berapakah wisatawan boleh memasuki kawasan Malioboro Mas? Di 37. Kalau udah 37 ke atas kita harus paling disuruh istirahat dulu sebentar karena mungkin cuacanya kalau di siang hari kan panas. Betul. Oke. Kemudian Mas, dari wilayah Malioboro sendiri kira-kira upaya seperti apa sih Mas yang dilakukan untuk membantu wisatawan tetap mengikuti aturan-aturan seperti mungkin jaga jarak ini Mas. Kalau kita lihat kan banyak sekali spot-spot tempat duduk di Malioboro yang mungkin berhimpitan. Ini seperti apa Mas? Jadi petugas Jogoboro selalu menghimbau masyarakat untuk tetap jaga jarak, mungkin melakukan rolling ke tempat-tempat yang biasanya ramai pengunjung. Oke, termasuk juga kursi juga sudah diberikan batasan-batasan ya Mas ya, supaya masyarakat tetap menjaga jarak. Kalau sejauh ini Mas, untuk wisatawan yang datang sendiri, jumlahnya seperti apa Mas? Apakah sudah mulai ramai atau masih sepi saja? Kalau dari hari kemarin sudah mulai ramai. Oke. Ya, dari beberapa kemarin saya tanya ke pengunjung, ada yang dari Kutoarjo juga ada. Dari luar kota bahkan sudah datang ya Mas ya? Betul, dari Kutoarjo. Oke. Dari Magetan juga ada kemarin. Oke, sudah mulai rame. Di weekend seperti apa Mas Eza? Kalau di weekend sangat-sangat ramai seperti hari-hari biasa yang dulu sebelum Covid malahan. Oke, sudah mulai ramai ternyata ya. Lalu Mas, biasanya kan banyak wisatawan rombongan. Apakah sudah mulai berdatangan juga Mas Eza? Wisatawan rombongan sebagian sudah mulai ada, cuma kalau untuk masalah bus itu belum boleh masuk ke wilayah TKP Abu Bakar Parkiran. Oke, baiklah, berarti juga dipastikan masyarakat dan juga wisatawan yang datang ke kawasan Malioboro semuanya sudah lolos uji ya Mas ya. Tadi salah satunya pastinya wajib pakai masker, kemudian rajin cuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak, termasuk di pos 1 ini juga sudah disediakan tempat untuk cuci tangan ya Mas ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Eza. Selamat bertugas kembali dan berarti artinya saya harus scan barcode dulu ya. Oke, jadi pemirsa kita scan barcode dulu sebelum kita jalan-jalan ke kawasan Malioboro.
Nah pemirsa, tentunya saya nggak sendirian karena di sini juga ada beberapa wisatawan yang sedang jalan-jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Termasuk teman-teman saya di belakang ini yang juga sedang menikmati waktu luang untuk jalan-jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita ngobrol sebentar ya. Selamat siang, halo. Mbak, boleh kenalan dulu dengan Mbak siapa di sini? Nurmala. Oke, Mbak Nurmala ini datang dari mana Mbak kalau boleh tahu? Dari Kebumen. Dari Kebumen, jauh-jauh dari Kebumen ya Mbak ya? Rombongan atau sendiri aja? Sendiri. Sendiri. Ini jalan-jalan ke Jogja dalam rangka mengunjungi keluarga atau memang pengen ke Malioboro Jogja nih Mbak Nurmala? Aslinya saya mau tes Mbak, mau ujian. Oke. Tapi sembari nunggu waktunya, mampir dulu. Mampir dulu jalan-jalan ke Malioboro Yogyakarta. Nah, Mbak Nurmala, ini baru pertama kali datang ke Malioboro atau sebelumnya udah pernah nih Mbak Nurmala? Sebelumnya udah pernah. Sebelum masa pandemi ini Mbak. Oke, sudah pernah ya. Kira-kira gimana Mbak? Kemarin datang ke sini sebelum pandemi, sekarang situasi pandemi datang ke Malioboro, apa yang dirasakan Mbak Nurmala? Rasanya sih ya beda ya Mbak. Lebih senang waktu sebelum pandemi. Ya. Karena mungkin banyak orang, ramai juga. Oke. Tapi karena ini ada virus COVID-19 ya mungkin rasanya beda gitu. Harus perketat protokol kesehatan. Oke, Mbak Nurmala sendiri kira-kira nggak takut nih Mbak jalan-jalan ke tempat wisata yang mungkin akan menjumpai banyak orang di sini? Takut sih mungkin ada rasa Ada sedikit ketakutan, takut. Iya, tapi ya mau gimana lagi sih, pengen gitu ya Mbak. Udah mulai bosan di rumah ya? Ya, mungkin. Oke, nah tadi Mbak Nurmala sebelum masuk ke kawasan Malioboro, tahu nggak nih kalau udah ada pengecekan sebelumnya terlebih dahulu? Sebelumnya sih belum tahu, tapi pas waktu masuk itu dikasih tahu sama petugasnya harus scan barcode dulu, terus Oke. kemudian dicek suhunya juga. Oke, berarti sudah melewati persyaratan memasuki kawasan Malioboro ya Mbak ya? Kira-kira Mbak Nurmala dengan adanya aturan-aturan tersebut Mbak Nurmala merasa gimana Mbak? Lebih amankah jalan-jalan atau juga mendukung upaya tersebut? Mungkin lebih aman, rasa khawatir juga mulai sedikit hilang gitu ya, jadi Oke. kayak terjaga gitu. Jadi bisa dipastikan ini ya Mbak ya yang masuk kawasan Malioboro, insya Allah semuanya sehat dan juga aman ya. Oke, harapannya Mbak Nurmala ini kan jauh-jauh dari Kebumen tadi ya, jauh-jauh dari Kebumen datang ke Jogja. Harapannya untuk tempat-tempat wisata di Jogja khususnya Malioboro Jakarta seperti apa Mbak Nurmala? Harapannya sih pengen kayak dulu lagi, bisa rame, terus juga bisa sharing sama teman-teman tanpa harus ada perketat jarak gitu ya. Oke. Jadi kayak bebas, bukan bebas sih gimana ya, luasa gitu. Santai seperti Ah, kemarin santai. ya, tapi sekarang intinya nggak masalah ya Mbak ya, Nggak kita masalah. harus tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, terima kasih Mbak Nurmala, selamat jalan-jalan bareng sama Mbak Anggita dan juga Mbak Dinda. Enjoy ya Mbak ya. Nah, pemirsa, kalau jalan-jalan ke Malioboro Yogyakarta rasanya belum lengkap kalau belum bawa pulang oleh-olehnya. Tapi pastikan sebelum pilih oleh-olehnya, cuci dulu tangannya, baru pilih mana yang mau dibawa pulang. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Ibu Ivon, salah satu pelaku usaha oleh-oleh di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bu Ivon, gimana Ibu ini memasuki era new normal? Apakah wisatawan sudah mulai berdatangan lagi, Bu? Ya, kalau wisata sih
yang deket-deket ya Mbak, ini udah mulai pada berdatangan, tapi untuk minat belinya itu belum terlalu. Oke, dan kebanyakan yang datang itu wisatawan lokal ya Bu Iya, ya? wisatawan lokal, terus masih jalan-jalan aja gitu. Oke, jadi memang belum banyak yang pembelian untuk oleh-oleh sendiri belum seperti semula ya Bu ya? Iya. Nah Bu, kalau dari kawasan wisata Malioboro sendiri kan ini sudah ada aturan-aturan sebelum memasuki wisatawan memasuki kawasan Malioboro Bu. Untuk Ibu sendiri Bu, ketika wisatawan datang kan pasti kalau pilih oleh-oleh biasanya pegang-pegang ya Bu ya? Iya. Ini kira-kira gimana Bu? Apakah juga biasanya ditegaskan kembali untuk cuci tangan dan sebagainya atau aturannya ada seperti apa Bu? Ya, kalau dari UPT sendiri ya Mbak, ini dari mau masuk ke Malioboro itu udah ada pemeriksaan. Ya. Ya, pemeriksaan suhu, cuci tangan gitu. Jadi untuk masuk Malioboro itu harus pakai masker. Iya betul. Protokol kesehatan ya. Iya, Ya, iya. itu terus kalau mau beli itu kan mereka udah cuci tangan ya. Oke. Nanti selesai transaksi cuci tangan lagi begitu. Baik, jadi sudah disediakan juga ya Bu ya Iya. spot cuci tangannya. Iya. Sebelum pilih cuci tangan, selesai pilih Cuci cuci tangan tangan lagi. juga. Iya. Nah, kalau jam bukanya sendiri Bu Ivon, apakah ada perubahan jam buka untuk toko oleh-oleh ini juga Bu? Biasanya kita pedagang bukanya dari jam pagi, Mbak. Jam berapa Jam Ibu? 8 pagi sampai 9 malam. Oke, jam 8 sampai jam 9 Iya. malam. Harapannya Bu Ivon memasuki era new normal ini seperti apa? Ya harapan kita sebagai pedagang ya Mbak, mudah-mudahan Malioboro cepat normal lagi biar ekonominya cepat kembali pulih lah. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ivon. Iya. Semoga nanti segera kembali pulih, Amin. wisatawan kembali datang dan dagangannya kembali ramai lagi ya Bu ya. Oke, kalau gitu pemirsa, kita pilih-pilih dulu oleh-olehnya. Monggo silakan. Nah, jadi gimana pemirsa Jogja? Tetap pengen jalan-jalan? Yang jelas kemanapun tujuan Anda, pastikan Anda tetap mengikuti aturan sesuai dengan protokol kesehatan. Saya yakin, gak cuma saya, Anda dan juga kita semuanya merindukan Jogja yang istimewa dengan segala wisata, budaya, dan juga kuliner di dalamnya. Saya Vena Bella Arin, pamit undur diri dan sampai jumpa.